Cinta Pertama Sang CEO. Bab 228. La menghela napas, lalu terduduk di teras untuk mengurangi rasa lelah tubuhnya. Siapa perempuan tadi, Finn? Alana berbisik di belakang Arvin. Bukan siapa-siapa. Jangan bohong. Aku akan jelaskan nanti. Kita cari tempat yang nyaman untuk bicara dulu. Sebuah taman dipilih Arvin untuk berbicara berdua. Tatapan Zira yang penuh tuntutan membuat Arvin diam 1000 bahasa. Ia benar-benar tidak menyangka bahwa Zira akan menyambanginya di rumah. Jelasin ke aku siapa perempuan yang ada di rumah kamu itu. 9. Aku jelaskan tapi tolong jangan salah paham. Arin menatap sang kekasih. Bias amarah dan kecewa tergambar jelas di wajah wanita itu. Ia bahkan hampir menangis saat ini. Arvin mengajaknya untuk duduk di sebuah kursi agar lebih tenang. Embusan udara yang menyejukkan malam itu rupanya tak cukup mampu mendinginkan hati. Aku gak tahu kenapa bisa terlibat sejauh ini dengan dia. Tadinya, aku cuma bantu karena kasihan. Tapi, sesuatu terjadi dan membuatku gak bisa menghindar. Apa maksud kamu, Finn? Mata Zira yang merah itu mulai mengalirkan cairan bening. Aku bingung mau menjelaskan dari mana, karena semua serba mendadak dan gak tertebak. Aku merasa terjebak, padahal tadinya aku cuma mau menolongnya. Foto kami tiba-tiba tersebar dan dia memaksa untuk dinikahi. Aku gak punya pilihan lain. Sontak kelopak mata Zira melebar. Ia menatap Arvin penuh tanya. Maksud kamu? Kalian sudah menikah? Teriakan Zira menggema di tempat itu. Terpaksa, Arvin mengangguk. Berharap Zira akan mendengarkan semua penjelasannya tanpa emosi. Berharap wanita itu akan memahami posisinya yang terjepit. Aku terpaksa. Tolong percaya Mra. Aku gak ada hubungan lebih dengannya selain status itu. Kami sudah membuat perjanjian bahwa dia akan pergi setelah 1 tahun. Jemari Zira mengusap lelehan air mata yang mengalir di pipi. Napasnya memburu. Selama beberapa saat ia bahkan tak mampu berucap sepatah kata pun. Sejak kapan kalian menikah? Baru beberapa hari lalu. Kenapa kamu gak jujur padaku? Pantas saja tadi aku telepon seharian dan kamu gak jawab. Ternyata kamu lagi sama dia. Untung aku inisiatif ke rumah kamu, kalau gak, mungkin kamu akan terus membohongi aku. Maaf, aku bukan mau menutupi ini, aku hanya mau menghindari salah paham di antara kita. Tolong mengerti posisiku, Ra. Terus aku gimana? Zira berdiri dari kursi. Aku salah menilai kamu, Finn. Aku pikir kamu benar-benar menganggap aku. Tapi hal sebesar ini pun kamu tutupi dari aku. Sekarang aku tahu alasan kenapa kamu menunda melamar aku. Tabungan kamu yang berkurang ternyata cuma alasan, karena yang sebenarnya kamu sudah menikah dengan perempuan lain. Cecar wanita itu panjang lebar. Aku sudah bilang kalau aku dijebak. Zira tak mengindahkan apapun penjelasan Arvin. Ia merogoh tas dan mengeluarkan ponselnya. Menghubungi seseorang dan meminta dijemput. Kita belum selesai bicara, Ra. Arvin menarik lengannya, tetapi Zira menepis. Aku gak butuh penjelasan apapun lagi. Semua sudah jelas. Kurang dari 15 menit, sebuah mobil berhenti di sisi taman. 10. Rahang Arvin mengetat saat melihat seorang lelaki keluar dari mobil tersebut. Lelaki yang sedang menjemput kekasihnya itu, ia sangat mengenal. Lelaki yang selama ini mengincar Zira dan mereka sempat akan dijodohkan oleh ibunya. Ra, lepasin aku, Finn. Zira menghempas tangan Arvin dan segera berlari menuju mobil tanpa memerdulikan lelaki itu. Arvin masih sempat mengikuti dari belakang. Namun, setibanya di rumah,
Zira dan lelaki itu masuk tanpa memerdulikan Arvin. Zira bahkan sengaja menggandeng tangan lelaki itu, seolah sengaja membalas perbuatan Arvin kepadanya. Kembar. Bola mata Yo membulat penuh sesaat setelah Bara menceritakan tentang putrinya yang ternyata lahir kembar. Serius. Bara mengangguk pelan, diiringi bola mata yang basah. Mia baru memberitahuku semalam dan pagi ini kami pergi ke tempat tinggalnya yang lama untuk mencari tahu di mana makamnya. Yo yang terkejut itu kehilangan kata. Terus, kami menemui seorang perempuan yang membantu proses persalinannya. Tadinya, dia menunjukkan sebuah makam bayi. Tapi, setelah kulihat, ternyata itu makam lain, karena tanggal lahir dan wafatnya berbeda. Sementara saudara kembar Alea lahir dan wafat di hari yang sama. Artinya, perempuan itu berbohong. Saat aku tanya, dia tiba-tiba pingsan. Bara menarik napas dalam-dalam untuk mengurai sesak yang seakan menghimpit dada. Ternyata anakku selamat, Yo. Seseorang menukarnya dengan bayi lain dan perempuan itu mengaku melihatnya. Kamu sudah cari info tentang pelakunya? Rahang Yo tampak mengeras. Sorot matanya tajam. Aku sudah cari info tapi katanya dia sudah dipindahkan ke rumah sakit lain beberapa bulan setelah kejadian itu. Aku juga sudah mencari tahu ke rumah sakit yang diinfokan, tapi pihak rumah sakit bilang, nama orang itu tidak pernah ada dalam daftar tenaga medis di sana. Aku kehilangan jejak. Yo menghembus napas pelan. Sekarang aku tidak tahu harus kemana mencarinya. Hanya dia yang tahu di mana anakku sekarang. Tenang dulu. Insya Allah ada jalan. Kita cari pelan-pelan. Yo menepuk bahu sahabatnya. Selama saling mengenal, ini adalah pertama kali ia melihat Bara tidak tenang menghadapi sesuatu. Apa ini adalah hukuman atas dosaku di masa lalu? Selama ini aku menjaga Alea, supaya dia tidak menelan akibat dari dosaku. Tapi, bagaimana dengan anak perempuanku yang satunya? Apa dia baik-baik saja di luaran sana? Bara terpejam. Setiap kali memikirkan putrinya yang hilang membuatnya menjatuhkan air mata. Di sisi lain, Arvin baru tiba di rumah setelah menghabiskan waktu di luar untuk menenangkan hatinya. Saat masuk ke rumah, tatapannya tertuju kepada Alana yang sedang tertidur di kursi meja makan dengan posisi kedua. 11. Tangan menyangga kepala. Matanya memindai tubuh wanita itu. Memandang dari ujung kaki ke ujung kepala dan berhenti tepat di wajah. Tiba-tiba bayangan Zira yang menggandeng mesra lelaki lain menyusup keingatan, menciptakan rasa cemburu bercampur kecewa. Sudah pulang, Mas? Suara Alana yang serak basah terkesan manja mengalihkan perhatian Arvin. Ia menatap wanita yang malam ini berpakaian sedikit terbuka. Kenapa kamu pakai baju itu? Tanyanya, masih dengan nada dingin. Pakaianku dicuci semua dan belum kering. Ini satu-satunya yang bersih. Alana membenarkan bagian dada. Mau makan? Aku udah masak sedikit. Gak usah. Entah mengapa Alana merasakan sikap Arvin malam ini sedikit melunak. Padahal, tadinya ia berpikir Arvin akan pulang dan memarahinya, atau paling buruk mengusirnya dari rumah. Ia bahkan sudah menyiapkan diri untuk itu. Yang tadi itu. Jangan bahas, itu bukan urusan kamu. Arvin berbicara pelan, kali ini tanpa membentak. Maaf. Alana langsung menunduk dan melipat bibir. Rambutnya yang panjang dan hitam menjuntai menutupi sebagian wajahnya. Arvin terpaku sejenak. Sebenarnya, di matanya Alana adalah gadis yang cantik dan manis. Mata bulat, hidung mancung dan bibir pink muda itu benar-benar menyatu sempurna di wajahnya. Tidak dalam polesan makeup saja manis. Dan tubuhnya yang terbalut kulit putih benar-benar terlihat bersinar.
Arvin sampai lupa hal-hal di sekitarnya memandangi wajah itu. Bisa ke kamarku sebentar? Alana memberanikan diri mengangkat kepala untuk menatap lelaki itu. Ia terdiam, tetapi Arvin menarik dan membawanya ke kamar. 12. Sejak kembali dari permukiman padat itu, Alea mengurung di kamar. Tidak keluar sama sekali. Bahkan, untuk sekedar makan saja rasanya benar-benar tidak enak. Apapun yang tertelan oleh tenggorokannya serasa pahit. Boy mengusap kening istrinya yang basah oleh keringat. Matanya terpejam rapat. Bibirnya tampak bergerak-gerak, seperti hendak mengucapkan sesuatu. Dan ujung jemarinya sedikit gemetar. "Sayang," bisiknya, mencoba membangunkan. "Hei." Bahu wanita itu ia guncang sedikit, sesekali mengusap keningnya yang basah oleh keringat. "Kamu mimpi buruk?" "Iya." La kecup kening sekali lagi, lalu kemudian meraih pergelangan tangannya dan mengecup tangannya. "Sayang." Alea tersentak. Bola matanya terbuka. Napasnya terasa memburu. Boy pun segera memeluk untuk memberinya sekadar ketenangan. Sebab Alea tampak resah. "Kak." "Iya, aku di sini." "Kamu abis mimpi gak enak?" "Ya." Air mata Alea meleleh di pipi. La mengubah posisi yang semula berbaring menjadi duduk. Matanya meneliti setiap bagian kamar itu, sambil mengatur napasnya yang memburu. "Kenapa sih, sayang? Abis mimpi apa barusan?" "Aku mimpi gak enak banget, Kak. Sesuatu yang buruk pasti sedang terjadi. Aku mimpi perempuan yang mirip aku ditarik ke tengah hutan oleh orang jahat." Mendengar itu, Boy mengusap puncak kepala sang istri dan berusaha menenangkan. "Mimpi itu kan cuma bunga tidur. Insya Allah gak akan ada apa-apa yang terjadi. Tapi perasaanku jadi gak enak. Siapa perempuan itu? Apa dia saudara kembarku?" Boy segera mendekap wanita itu dan mengusap punggungnya. "Doain aja semoga dia baik-baik saja. Apa ada kemungkinan dia masih hidup, Kak?" Bola mata Alea terus melelehkan cairan bening. Boy mengerti perasaan istrinya. Biasanya perasaan anak kembar itu lebih kuat. Mereka akan merasakan sebuah firasat jika sesuatu yang tidak beres terjadi kepada saudara mereka. Sama seperti yang ia lihat saat Bian merasakan sesuatu yang aneh saat hal buruk terjadi kepada Brian. Atau, sebaliknya, saat Bian tertimpa suatu masalah, Brian akan mendapat sebuah firasat. Terlebih, menurut ibu mertuanya, Alea dan saudara kembarnya berada satu plasenta. Konon katanya perasaan anak satu plasenta saling mengikat satu sama lain. Saat saudara kembarnya merasakan sakit, ia akan ikut merasakannya. Ayo tenang dulu. Insya Allah kita akan segera menemukan info tentangnya. Om Yo dan ayah sudah mulai bergerak mencari. Kamu tahu kan kemampuan Om Yo dalam menemukan sesuatu? Alea mengangguk pelan, masih dengan air mata yang terus mengalir dari matanya. 13. Aku merasa hatiku gelisah. Seperti ada hal yang terjadi. Apa mungkin dia sedang sakit, sedih atau mengalami hal buruk? Boy hanya mengulas senyum, lalu memeluk dan mengusap punggung istrinya. Mengajaknya menjalankan salat untuk menenangkan hati. Sementara di tempat lain, Mia pun merasakan kegelisahan yang sama dengan Alea. Sejak mengetahui putri kecilnya tertukar, ia tak dapat memaafkan diri sendiri, merasa semua adalah salahnya. Bagaimana mungkin ia tidak menyadari hal itu, padahal saat ia menyusui bayinya itu, ia dalam keadaan sehat. "Anakku." Ia termenung, sampai saat suara tangisan bayi kecil mengalihkan perhatiannya. Ia pun bangkit menuju boks bayi kecil itu, menggendong putranya yang kini berusia 1 bulanan. Tangisan Arka yang kencang memenuhi seisi kamar. Sayang. Kenapa nangis?" Mia membaringkan bayi itu ke tempat tidur,
Namun, sang bayi kembali menangis lebih kencang dan sulit ditenangkan. La bahkan menolak saat Nia hendak memberinya ASI. Ada apa? Kenapa dia? Bara yang baru masuk ke kamar itu menatap putra bungsunya. Aku gak tahu, Mas. Dia tiba-tiba bangun dan nangis. Sudah dikasih ASI. Sudah, tapi dia nolak. Bara mendekat, meraih tubuh mungil itu dan menggendongnya. Menyandarkan di dada. Kenapa jagoan kecil? Ia berjalan mondar-mandir sambil menimang bayi itu, namun, segala usaha yang ia lakukan gagal. Hingga saat terdengar suara ketukan pintu. Nia pun segera beranjak untuk membukanya. Adek, kenapa, Bu? Aku dengar suaranya nangis-nangis. Tanya Alea, pandangan menerobos ke dalam kamar dan melihat ayahnya sedang berusaha menenangkan Arka. Gak tahu, Nak. Tiba-tiba bangun dan nangis. Dikasih ASI gak mau. Boy yang menyusul Alea itu segera masuk ke kamar. Mengambil alih si kecil. Sini sama aku, ayah. Aku periksa dulu, siapa tahu sakit perut. Boy pun membaringkan adik ipar kecilnya dan memeriksa bagian perut dan bagian tubuh lain. Namun, tidak ada hal aneh, perut juga tidak sakit. Gimana, bro? Tanya Bara mulai panik, sebab tangisan si kecil tak kunjung terhenti. Gak apa-apa, ayah. Gak sakit perut kok. Badannya juga gak demam. Mungkin, cuma gelisah aja. Boy mengendongnya di dada, membawanya keluar dan membaringkan diri di sofa dengan meletakkan bayi kecil itu di dadanya yang terbuka. Melantunkan sebaris ayat seperti yang sering ia lakukan untuk Sasi. Dan berhasil, setelah beberapa menit, si kecil mulai tenang. Jemarinya yang kecil bermain di dada Boy, suaranya terdengar masih terisak. Apa dia gelisah sama seperti aku? Tanya Alea. Bisa jadi. Mungkin karena ibu dan kakak perempuannya gelisah, dia jadi ikut merasakan. 14. Sementara itu, di dalam sebuah kamar, Alana membeku oleh setiap sentuhan yang tinggalkan Arvin dalam tubuhnya. Ia bahkan tak dapat menolak saat lelaki itu membaringkannya ke tempat tidur. Menarik selimut dan menutupi tubuh mereka. Mas. Tangan Alana mendorong dada lelaki itu. Diam saja. Tapi, tak ada respon apapun dari Arvin. Sepertinya sudah kepalan tanggung baginya. Tangannya bergerak semakin dalam, menyentuh tempat-tempat yang paling pribadi. Alana terpejam. Seluruh tubuhnya gemetar. Namun, Arvin seolah membawanya terbang ke nirwana. Hingga ia mulai lupa dengan apapun di sekitarnya. Udara dalam ruangan serasa bergerak perlahan, seiring hembusan udara yang menyusup dari celah jendela. Titik bening mengalir di ujung mata Alana saat sesuatu yang ia jaga sepanjang hidupnya diterobos oleh Arvin. Tak ada yang bisa ia lakukan, selain mencakar punggung lelaki itu untuk melampiaskan rasa sakit yang ia terima. Namun, tak berlangsung lama, karena semua rasa yang ada kembali terhanyut oleh malam yang syahdu. Pagi hari Arvin membuka mata lebih dulu dan mendapati Alana masih terbaring di sisinya. Ia menarik napas dalam-dalam, memikirkan kejadian semalam. Selimut ia tarik untuk menutupi tubuh wanita itu, kemudian memandang wajahnya sejenak. Alana terlihat sangat lelap, mungkin lelah. Arvin pun segera bangkit dan membersihkan diri, lalu setelah berpakaian ia keluar rumah dengan mengendarai motornya. Beberapa menit berlalu, Alana membuka mata dan mendapati dirinya hanya sendiri di kamar itu. Tak ada lagi Arvin di sana, entah kemana. La memeluk selimut di dada dan bersandar di tempat tidur. Merasakan seluruh tubuhnya pegal. Baru saja akan menggeser tubuhnya untuk turun dari tempat tidur ketika pintu terbuka dan memunculkan sosok Arvin dari sana. Membuat Alana menunduk dan tak berani menatap lelaki itu. Yang semalam aku minta maaf.
Aku beli ini untukmu, jangan lupa nanti diminum. Alana melirik benda yang baru saja diletakkan Arvin ke atas meja. Pil kebon.